Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita semua mendapatkan keselamatan bersama dengan orang-orang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kali ini pembahasan cukup panjang dan jangan di-skip-skip ya saudaraku sekalian, khususnya untuk umat Kristen, karena ilmu itu sangat penting, karena tanpa ilmu kita bisa saja salah jalan dan menjadi sesat. Sekali lagi, cerdas itu adalah kebutuhan. Bagi Mu'alaf ini mengutip perjanjian-perjanjian Allah pada makhluknya dalam Al-Quran, namun umat Kristen pasti bingung dengan perjanjian apa yang dimaksud. Baik, agar kalian lebih mudah memahaminya, kami akan kutipkan Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Surah Ali Imran ayat 81, Allah mengambil semua perjanjian ruh para nabi untuk membantu satu sama lain sampai pada masa ruh kebenaran yang disebut Yesus akan datang, yaitu ruh Nabi Muhammad SAW yang datang membawa nama Allah, Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Besar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, khususnya untuk umat Kristen, silahkan kalau kalian ingin membaca Quran Surah Al-A'raf. Ini adalah perkataan Yesus tentang Roh Kudus dalam kitab Injil Lukas. Bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang mau meminta kepada Tuhan. Dan Yesus mengingatkan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Untuk itu, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus ya sahabat. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Buat sahabat pemilik channel yang barusan saya cuplik videonya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kasih Anda terhadap orang Kristen. Untuk itu, saya menanggapi video Anda dan saya meresponnya dengan baik, dan saya juga akan memberi balasan yang baik buat Anda, agar Anda dapat memperoleh ilmu dari kitab suci Injil dengan baik dan benar. Untuk itu, marilah kita baca dari kitab Injil Yohanes untuk menambah ilmu kita, karena ilmu itu sangat penting. Agar kita bisa selamat menuju surga bersama Tuhan hidup kekal dan tidak tersesat bersama iblis pendusta dan pembunuh hidup kekal di neraka. Untuk menanggapi penjelasan Anda tentang roh yang dijanjikan Yesus, yaitu roh Nabi Muhammad, itu tidak tepat. Karena sesuai kitab Injil, roh yang dijanjikan Yesus adalah Roh Kudus, yaitu roh yang diutus dari surga untuk menyertai murid-muridnya. Jadi, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus diturunkan kepada murid-muridnya untuk mengurapi murid-muridnya agar mereka memberitakan Injil, kabar baik tentang keselamatan dari Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang telah rela berkorban, mengorbankan nyawanya sebagai persembahan yang kudus di kayu salib.
dan itu telah diturunkan jauh sebelum Nabi Muhammad ada atau datang. Dan lebih tepatnya 500-an tahun sebelum Nabi Muhammad datang, murid-murid Yesus sudah disertai oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kabar baik ke segala bangsa. Itulah yang dinamakan oleh orang Kristen Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jadi Roh Allah menyertai murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan, yaitu Injil itu sendiri. Jadi, dalam keadaannya sebagai jelmaan atau sebagai manusia, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayatnya, kita baca mulai dari ayat 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, ini perkataan Yesus ya. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Yesus? Yaitu memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan sampai ke ujung dunia, sampai ke seluruh dunia. Kemudian kita baca ayatnya yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa. Bapa yang dimaksud di sini adalah Allah yang roh, yaitu Allah sumber dari semua yang ada sebelum dia menjelma jadi manusia sebagai juru selamat dunia, sang juru selamat dunia, yaitu Yesus. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sangat jelas dikatakan di sini, Roh itu akan menyertai murid-murid Yesus selama-lamanya. Sedangkan Roh Muhammad tidak bisa menyertai manusia selama-lamanya, karena rohnya adalah roh manusia. Tapi roh Allah itu yang menyertai para murid-muridnya hingga saat ini dan bahkan sampai pada akhir zaman, sampai dunia kiamat. Mereka, penginjil-penginjil itu, para penginjil akan tetap disertai oleh Roh Kudus Allah untuk memberitakan Injil kabar baik agar semua manusia yang mau percaya dan beriman, mau bertobat dan menjadi selamat kembali kepada Allah, mengikuti jalan Allah yang lurus. Kemudian kita lanjutkan dengan ayatnya yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah roh Allah, karena roh manusia tidak ada yang benar. Hanya roh Allah lah yang benar sesuai kitab suci. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, itulah kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Dunia tidak mau menerima roh Allah, karena dunia tidak mengenalnya, tidak melihatnya, sehingga mereka tidak percaya dan tidak beriman. Tetapi para murid Yesus sudah mengenalnya, sudah melihatnya, dan bahkan menyatu bersama mereka. Satu tubuh dengan mereka yang disebut tubuh Kristus. Jadi, melalui ayat ini sangat jelas ya sahabat, bahwa Anda telah salah memaparkan bahwa roh yang dijanjikan Yesus itu adalah roh Nabi Muhammad. Tetapi, sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan firman Tuhan ini, roh yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya adalah bukan roh Nabi Muhammad, tetapi Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, roh penolong yang adalah roh Allah itu sendiri, yang bisa memahami firman Allah, yang bisa memahami firman Tuhan yang ada dalam kitab-kitab suci. Sebab kalau bukan roh Allah, tak ada roh manusia yang bisa memahami firman Tuhan. Karena dunia berdosa,
tidak mengenal Tuhan dan tidak memahami firman Tuhan. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita buka lagi dalam kitab Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Itulah kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian dalam Injil Yohanes 20 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, 'Terimalah Roh Kudus.'" Ia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi, Yesus itu pada saat itu secara langsung menghembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Pada saat Yesus masih ada di dalam dunia sebagai jelmaan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Dan pada saat ini Roh Kudus itu masih tercurah untuk mengurapi setiap orang yang mau taat kepada firman Tuhan dan yang mencari dan merindukan wajah Tuhan. Dan buat sahabat-sahabat semua yang rindu untuk mendapat urapan kuasa Roh Kudus itu, saat ini kita masih punya kesempatan jika kita mau mencari dan merindukan wajah Tuhan. Apapun agama kita, jika kita mau menyelidiki kitab-kitab suci untuk bisa menemukan wajah Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita dan akan menyatakan wajahnya kepada kita. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Untuk itu, jangan mau kita diadu domba oleh iblis penipu dan pendusta, sehingga kita saling membenarkan diri sendiri, saling membenarkan agama kita. Tetapi marilah kita cari kebenaran yang ada di dalam kitab suci, yaitu melalui firman-firman Tuhan. Semoga bermanfaat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.